Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Minggiang Aben Base pada hari ini, Selasa tanggal 18 April 2023. Semoga Bapak Ibu dan Saudara dapat saya temui pagi hari yang indah ini ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah menjaga, melindungi dan memberkati istirahat kami semalam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menyambut hari Tuhan yang baru dengan keadaan sehat, badan yang segar, dan diperkenankan kembali untuk dapat menyaksikan alam ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Semuanya berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada setiap kami. Bapa di sorga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, kami ingin dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dan pegangan untuk kami melangkah. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon lawatan Roh Kudus memberi urapan baru kepada kami semua, baik kami yang memberitakannya maupun yang mendengarkannya, agar setiap kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hamba-Mu yang akan memberitakannya, kami mohon Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Sifanya pasal 3 ayat 15 dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sifanya pasal 3 ayat 15. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Bacaan yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari kedua bacaan firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketakutan bukan berasal dari Tuhan, karena Dia memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan beroleh kemenangan. Oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan memenuhi hidup kita, kita dituntun kepada suatu kehidupan yang semakin hari akan semakin luar biasa. Sebab
roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Bersama Roh Kudus, kita yang lemah dikuatkan, yang putus asa dibangkitkan semangatnya lagi, yang merasa tidak berarti dibuatnya menjadi berharga di mata Tuhan. Kita yang secara manusia memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas, dibuatnya sanggup dan mampu melewati setiap tantangan yang ada karena kuasanya yang tak terbatas itu bekerja di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan ketakutan yang menyerang kita. Ketakutan menyebabkan kita melangkah ke arah yang salah, yaitu lari dari masalah. Di manakah ketakutan timbul? Ketakutan datang dari informasi-informasi negatif yang kita terima dari berbagai sumber, seperti surat kabar, berita di media, gosip dari tetangga, atau vonis dokter. Semua yang negatif itu diolah iblis, lalu ditembakkan melalui telinga sampai menembus hati dan pikiran kita. Itulah iblis. Ia sangat suka mengganggu pikiran kita, sebab bila sudah berhasil masuk ke pikiran, dengan mudah ia mengendalikan hidup kita. Ketakutan adalah musuh iman yang mematikan dan senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus melawan ketakutan yang coba menyerang dan merampas berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Usir rasa takut itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Memang selama masih hidup dalam darah dan daging, kita takkan luput dari pencobaan dan masalah. Karena itu kita harus belajar berdiri teguh di atas firman Tuhan dan percaya penuh pada janjinya. Iblis si pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Untuk membinasakan manusia, iblis mempengaruhi pikiran manusia dengan hal-hal negatif. Namun bukankah iblis telah dikalahkan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya? Jadi tidak seharusnya kita kalah. Janji Tuhan kepada kita seperti yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hidup ini adalah kesempatan sekaligus perjuangan. Oleh sebab itu, janganlah mudah menyerah dengan tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Orang yang tidak menyerah akan fokus kepada tujuan hidupnya dan sadar bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai dan menolongnya. Bahkan Tuhan sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang sangat luar biasa
dalam hidupnya. Oleh sebab itu, ia juga akan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga diberikan kekuatan untuk memenangkan perjuangan hidupnya. Dengan demikian, hidupnya akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan pengakuan bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Tidak hanya itu, ketika mencapai kesuksesan dalam perjuangan kehidupannya, kita juga akan dimampukan untuk tetap rendah hati karena sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu sampai di garis akhir perjuangan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Jaga dan sertai kami senantiasa supaya tetap mengandalkan dan menyandarkan hidup kami pada perlindungan Tuhan dan dapat melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang akan melakukan tugas dan aktivitasnya hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan berhasil. Bagi yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang berbeban berat, berikan dia kelegaan, dan yang ada dalam kelemahan maupun dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan sehingga semua ada dalam keadaan selamat dan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua dalam melakukan aktivitas dan menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.